إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan pada hadis yang kedua dari bab al-mubadarah ila al-khairat, yaitu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Hadis yang kedua disebutkan dari Abi Sirwa'ah Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu an qala, dia berkata, Uqbah bin Harith berkata, sallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra. Saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di Madinah. Fasallam, kemudian beliau selesai rakaat keempat, kemudian salam. Thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'dhi hujari nisa'i fafazi'a an-nasu min sur'atihi fakharaja 'alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Jadi ketika Nabi selesai salat salam, kemudian beliau berdiri dan tergesa-gesa sehingga melewati pundak-pundak sahabat pada waktu itu, kemudian mendatangi sebagian dari kamar-kamar istri beliau. Melihat kondisi seperti itu, fafazi'an nas min sur'ati, karena Nabi tergesa-gesa, maka sahabat ini takut, ada apa dengan Nabi? Fakharaja alaihim, maka kemudian Nabi keluar kepada mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi, dan beliau menyaksikan, melihat bahwasanya mereka ini keheranan melihat Nabi tergesa-gesa. Tidak biasanya selesai salam langsung melewati jamaah yang masih berzikir.
Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat pemandangan seperti itu, beliau mengatakan, "Zakartu syai'an min tibrin 'indana." Aku tiba-tiba ingat ada sesuatu dari tibr itu qit'ah atau sebongkah emas yang ada tertinggal di kamar beliau. Fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismatihi. Maka aku tidak mau sebongkah emas ini berada di tempat saya, maka aku perintahkan segera untuk dibagikan. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lil Bukhari, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Maka aku telah menyimpan di rumahku ini ada, atau meninggalkan di rumahku ini sebongkah emas dari sedekah. Maka aku tidak mau kalau sepotong emas ini tadi masih ada di rumah saya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil dari hadis Uqbah bin Harith bahwasanya Uqbah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, dan kemudian Nabi bangun dan tiba-tiba pergi melewati orang-orang yang salat, yang selesai salat, dan kemudian keluar kembali mengambil barang yang harus segera dikembalikan untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Fa fi hadzal hadits al-mubadara ila fi'lil khair wa alla yatawana al-insan an fi'lihi, wa dzalika li anna al-insan la yadri mata yafja'uhu al-maut fayafutuhu al-khair. Maka di sini disebutkan dalam hadis ini, yaitu bersegera kepada melakukan kebaikan dan tidak gampangkan untuk menyelesaikan perbuatan-perbuatan kebaikan, karena seseorang tidak mengetahui kapan kematian datang kepadanya sementara dia tidak bisa melakukan kebaikan. Maka begitu ingat ini kebaikan langsung kerjakan. Wal insan yanbaghi an yakuna kayyisan. Maka setiap orang itu hendaknya menjadi orang yang kayyis. Kayyis itu cerdas. Ya'mal lima ba'dal maut wa la yatahawan. Kayyis itu yang dimaksud cerdas, dia selalu mengerjakan apa saja yang mendatangkan manfaat setelah kematian, dan dia tidak meremehkan. Wa idza kana al-insan fi umur dunyahu yakunu musri'an wa yantahizil furas. Dan apabila seseorang itu ketika ada urusan dunia, dia segera mengerjakan dan dia tidak mau kehilangan kesempatan, maka seyogyanya wajib baginya dalam urusan akhirat justru lebih bersungguh-sungguh. Allah katakan dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, dan sementara kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat untuk melakukan kebaikan. Wa annahu muhtaj ila al-amal kama anna ghairahu muhtaj ila al-amal. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga butuh untuk beramal seperti orang lain juga beramal. Apakah karena Nabi sebagai nabi maksum kemudian ya sudahlah tidak usah sholat, saya sudah maksum? Tidak. Nabi juga puasa. Nabi sedekah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, kita baru bisa 5 waktu di masjid sudah merasa cukup. Ada tambahan lagi, salat malam sudah merasa
cukup. Padahal dalam sholatnya khusyuk apa tidak hatinya? Khusyuknya hati itu akan tampak pada anggota tubuh yang lain. Jadi kalau kita sholat itu lagi khusyuk, kita itu konsentrasi juga dengan gerakan tangan kita. Kalau tidak khusyuk, ya sudah, waktu duduk di antara dua sujud bagaimana duduknya dia tidak perhatikan. Kemudian imam membaca panjang sedikit, tangannya sudah mulai turun. Hayya. Ini kenapa? Hatinya tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Ketika ruku, Allahu Akbar, tangannya di mana? Bagaimana posisi tangan di lututnya, kemudian punggungnya seperti apa ya? Kalau tidak khusyuk, tidak lurus. Bahkan pandangan matanya pun kalau tidak khusyuk kemana-mana. Maka disindir oleh Ibnu Qayyim ketika kita sholat. Kenapa kita ini sholat? Dalam hadis qudsi, maaf. Allah mengatakan, wahai hambaku, kenapa dalam sholatmu melihat ke arah kanan dan kiri? Apakah ada yang lebih mahal? Waktu ketika Anda bertemu denganku. Artinya ketika kita sholat ini kita menghadap kepada Allah. Tapi kenapa dalam sholatmu ini matamu kemana-mana? Bukankah waktu yang paling hebat seseorang kepada Tuhannya adalah pada waktu sholat? Tapi kenapa wajahmu atau pandangan matamu melihat ada barang jatuh, ada ini ya, ada suara sedikit, sudah konsentrasi, sudah pecah. Maka ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beramal seperti manusia lain beramal. Bahkan Nabi mengatakan, innahu lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Sesungguhnya seseorang tidak akan masuk ke dalam surga karena amal perbuatannya. Tapi tetap disuruh beramal. Wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, Anda juga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wala ana. Saya juga begitu. Amalku tidak bisa menyelamatkan aku dari, atau tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi apa yang kita minta kepada Allah? Mohon rahmat Allah. Karena amal kita ini tak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dalam sholat 5 waktu kita, dalam satu hari 5 waktu, berapa menit kita khusyuk dalam sholat? Terkadang Allahu Akbar sudah hilang, tahu-tahu ruku. Nanti imamnya bacanya panjang dikit, dia bingung karena sudah ada janji sama manusia. Dan menghadap kepada Allah dia segerakan. Fi hadzal hadis dalil. Dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya boleh melewati orang-orang yang sedang zikir, tapi melewatinya kapan? Ba'da shalah, setelah salat. Wala siyama idza kana li haja, apalagi kalau untuk urusan. Wa dzalika li anna an-nas ba'da salam min as-shalah laysu fi haja ala yabqu fi amakinihim bal lahumul insiraf. Apalagi setelah salat itu tidak ada lagi, istilahnya sudah tidak ada kebutuhan lagi untuk berlama-lama di tempat mereka salat. Boleh mereka segera meninggalkan tempat untuk urusan yang lain. Bi khilaf takhattir riqab qabla shalah. Berbeda dengan melangkahi orang sebelum waktu salat. Maka itu dilarang. Itu dilarang. Apalagi waktu khatib khutbah, sudah datanya terlambat, ya, khatib sedang khutbah tiba-tiba terus masuk di depan khatib khutbah. Kira-kira
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika melihat ada orang yang jalan di depan, ketika beliau khutbah, Nabi mengatakan, makana, sudah cukup di tempatmu, tidak usah maju, kamu ganggu orang banyak. Ini sudah datang terlambat, mau di shaf depan. Ya kalau mau shaf depan itu ya datangnya lebih awal. Dan pernah juga kita sedang khutbah Jumat, setelah salam kemudian azan, tiba-tiba dari belakang itu maju terus sampai depan. Kemudian itu pun tidak langsung sholat, menunggu azan selesai. Innal hamdalillah, ini sholat di depan persis, di depannya mimbar. Jadi khutbah yang awalnya materi apa, ya akhirnya berubah berkenaan dengan materi sholat Jumat. Orangnya tersinggung, kenapa kok membicarakan tentang saya? Oh tidak, saya tidak membicarakan Anda. Saya menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat Jumat. Yang disalahkan materinya. Yang disalahkan materinya. Ya kita sampaikan, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salami yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah. Jadi fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada mengingat Allah. Bersegera ini tidak lari-lari karena khotibnya sudah di atas mimbar, tapi mempersiapkan waktu yang lebih awal untuk masuk ke masjid untuk salat Jumat. Nah, karena orang-orang sudah usaha, maka Nabi mengatakan yang datang di waktu hari Jumat dengan dia sudah mandi seperti mandinya orang jinabat. Atau dia mengatakan pada hari Jumat, maka orang mengatakan malam Jumat untuk sunnah dan seterusnya. Kemudian subuhnya mandi sebelum subuh, kemudian berlanjut diniatkan untuk sholat Jumat. Ada yang begitu. Yang terpenting, barang siapa di hari Jumat dia mandi layaknya mandi jinabat, kemudian dia menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wangi-wangian yang dia punya, kemudian datang ke masjid, tidak lain hanya untuk sholat Jumat. Dia datang di awal waktu dan masuk di shaf yang depan dan mendengarkan, memperhatikan khotib khutbah, bukan tidur. Ya, bukan tidur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seperti berkorban seekor onta. Jadi janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah akan menyiapkan pahala seperti orang berkorban seekor onta untuk hari Jumat, yaitu melakukan ritual yang tadi, mandi dan seterusnya, menggunakan pakaian bersih, wangi, kemudian di shaf awal, bukan bersandar di tembok ketika datang Jumatan, atau sudah datang lebih awal ngobrol nunggu temannya. Ya, ada lagi sudah khotibnya ini sudah khutbah di luar, rokokan, hitung-hitungan kerjaan. Ya, begitu selesai iqamah baru mereka masuk. Setelah salam duduk di masjid. Lalu kan terbalik. Masuk ke masjidnya terlambat. Yang kata Allah, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai melakukan salat Jumat atau salat Jumat sudah ditegakkan, sudah ditunaikan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah, rizki Allah dicari. Ini terbalik. Khatib khutbah, dia tidak mau kehilangan waktu hitung-hitungan, ngitung sama temannya, selesai sholat, masjidnya sepi, dia tidur-tiduran. Fadilah apa yang dia dapat? La jum'ah wala sholatul jum'ah wala khutbatul jum'ah, tidak ada apa-apa. Habis semuanya. Padahal di kantornya sudah keluar jam 11. Datangnya molor ke masjid. Yang disalahkan kantornya, bukan kantornya. Kantor jam 11, masih ada waktu 30 menit. Kalau memang tidak cukup, diniati dari rumah mandi untuk sholat Jumat. Karena bajunya mungkin kotor, bawa pakaian serep khusus untuk sholat. Datang di awal, karena
kita kerja di mana bisa sedekah atau mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban 1 ekor sapi, 1 ekor onta, 1 ekor kambing setiap pekan. Kerja apa kita? Kerja di mana? Sebagai apa? Tiap Jumat nyembelih sapi. Tidak ada kecuali kita menyiapkan waktu yang lebih awal. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak boleh orang yang datang terlambat mengganggu orang yang mendengarkan khutbah. Kan banyak sekarang datang terlambat, melewati, digeser lagi, ya. Maka ini termasuk sesuatu yang dilarang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa fi hadzal hadis dalil ala anna ar-rasul, ini juga hadis, ini adalah bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti manusia yang lain. Yalhaquhun nisyan, juga lupa. Buktinya ingat ketika selesai sholat ada yang tertinggal, langsung beliau mengambil, takut lupa lagi. Wa annahu yansa kama yansa ghairuhu, beliau lupa juga seperti manusia biasa lupa. Wa idza kana yansa makana ma'luman indahu min qabl, dan kalau saja beliau ini lupa sesuatu yang sebelumnya beliau tahu, maka fa innahu kadzalika min babi aula, tentu lebih-lebih lagi beliau tidak mengetahui apa yang belum beliau ketahui tentang perihal yang ghaib. Masa Nabi tidak tahu yang ghaib? Nabi tahu yang ghaib? Allah katakan dalam Al-Quran, qul, katakan Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan Muhammad, la aqulu lakum, aku tidak berkata kepada kalian bahwasanya aku atau di sisiku adalah aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, dan katakan Muhammad, aku juga tidak mengetahui yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan juga aku tidak akan mengatakan bahwasanya aku adalah seorang malaikat. Jadi Nabi apa? Manusia biasa. Nabi sakit, Nabi lupa, Nabi tidur, Nabi makan, Nabi menikah, ya. Dan Nabi tidak mengetahui yang ghaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta pendapat tentang perkawinan antara 2 pohon. Nanti pohon kurma, nanti kalau begini hasilnya bagaimana ya Rasul? Apalagi nanti begini. Kata Nabi, jangan. Ya. Akhirnya mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Walaupun petaninya pada waktu itu tidak begini mestinya. Mestinya seperti ini, tapi Nabi kok mengatakan begini, ya sudah mereka ikut. Hasilnya ternyata tidak bagus. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hasilnya tidak baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih pandai dalam urusan dunia kalian. Sehingga kepada waktu yang kedua, ketiga kali ketika Nabi memberikan pendapat, sahabat mulai bertanya ketika tidak masuk di hitungan, ya Rasulullah, ini pendapat Anda atau wahyu? Kata Nabi, ini pendapat saya. Baru mereka usul bagaimana kalau begini. Tapi kalau sudah mengatakan ini adalah wahyu, mereka ikut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa fi hadza qata' as-sabil
ala man yaltaji'una ila ar-rasul fi muhimmatihim wa mulimmatihim wa yad'unahu fa inna haula min a'da'in nabi wa laysu min awliya'i. Jadi ketika Nabi mengatakan Allah memerintahkan agar Nabi mengumumkan kepada seluruh manusia bahwasanya beliau tidak memiliki perbendaharaan langit bumi, semua milik Allah, dan bahwasanya beliau tidak mengetahui yang gaib, dan bahwasanya beliau juga bukan seorang malaikat. Maka ini memutuskan bagi orang-orang yang bersandar kepada Nabi dalam permohonan mereka, permintaan mereka, doa mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk apa? Ada larangan memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang itu hanya merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan sembuh siapa? Allah. Yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki semuanya Allah. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, li'annahu law kana hayyan lastatabahum fa in tabu wa illa qatalahum. Dan orang-orang yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka supaya yang ini mestinya adalah wewenang Allah dan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi, maka dikatakan kalau saja Nabi hidup maka Nabi akan memerangi mereka. Tapi kalau mereka taubat ya sudah. Tapi kalau tidak taubat Nabi akan memerangi mereka. Disebutkan di sini li'annahum musyrikun, karena mereka memohon kepada Allah dan memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal insana la yajuz an yad'uwa ghairallah, karena seseorang tidak boleh memohon kepada selain Allah, baik kepada malaikat yang dekat kepada Allah ataupun kepada nabi yang diutus oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang hanya untuk menjaga kemurnian tauhid. Nabi datang untuk mentahqiq ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Wa yansama kana qad alima min qabl, dan beliau juga lupa terhadap perkara yang sebelumnya beliau ketahui. Wa yahtaju ilal akli wasyurbi wal libas wal wiqaya minal a'da, dan beliau juga butuh makan, beliau butuh minum, beliau butuh pakaian, beliau butuh sesuatu yang digunakan untuk menjaga diri dari serangan musuh. Bahkan ketika perang Uhud, beliau pun menggunakan 2 pakaian perang karena khawatir akan senjata tajamnya atau pedangnya musuh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa ka ghairihi minal bashar, jami'al ahkam al-bashariyah talhaquhu. Dan beliau ini seperti manusia biasa, berlaku untuk beliau semua yang terjadi kepada manusia. Dia tidur, dia sakit, dia demam, dia berdarah, ya kakinya bengkak, ya butuh menikah, ya butuh safar, bercanda dengan sahabat dan seterusnya, sama dengan perihal manusia pada umumnya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan Muhammad, "Innama ana basyarun mislukum." Sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Hanya saja
diwahyukan kepadaku bahwasanya hanya Tuhan kalian yang satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi adalah bashar, manusia biasa. Nanti kalau Nabi yang diutus kepada manusia dari bangsa malaikat, manusianya beralasan, ya mesti ai wong ndak butuh makan. Ya mesti ai kuat, wong ndak ada hawa nafsunya. Kan beralasan terus manusia. Maka Allah utus seorang nabi dari bangsa manusia untuk menunjukkan kondisi yang sama. Secara fitrahnya manusia tidur, fitrahnya manusia lapar, fitrahnya manusia sakit, fitrahnya manusia marah, tertawa, senyum, dan seterusnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan fata'ammal wasfahu bi annahu basyarun mislak. Maka perhatikan sifat beliau, bahwasanya beliau ini adalah manusia biasa seperti Anda. Lau lam yaqul mislakum lakafa. Kalau memang beliau tidak mengatakan seperti kalian, maka sudah cukup. Jadi tidak perlu ngikuti Nabi, tapi dari bangsa manusia sama dengan kita. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan dalam hadis ini juga bukti akan perhatian beliau yang sangat tinggi terhadap amanat dan besarnya amanat. Maka apa saja disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa, ketika melewati. Orang kalau melihat bingung gini, biasanya manusia berkelok ya. Nabi mengatakan, ada barang yang tertinggal di rumah, aku takut lupa. Ini kan menunjukkan beliau tidak ada satupun yang disembunyikan dalam urusan agama. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu an, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Bertanya kepada Nabi, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda kalau aku ini terbunuh? Lalu saya di mana kira-kira? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah. Kalau kau mati di medan perang, fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadi. Maka orang ini tadi melempar beberapa buah kurma yang ada di tangannya, dilempar, pergi ke medan perang dan mati terbunuh. Tidak mau kehilangan kesempatan, karena Nabi mengatakan kalau mati di medan perang, mati syahid. Apa yang di tangannya langsung dilempar dan dia pergi ke medan perang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil dari hadis Jabir dan dari ayahnya bahwasanya seorang laki-laki